kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi, tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Waktu itu saya siapa? Pak Pratikno. Oh, berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Kenapa Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di era periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Satu persatu mulai terangkai dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731 di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini. Ya, putusan juga ya sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor. Ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang direshuffle oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu, atau sekolahnya nggak pernah selesai, ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk ke tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir, misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang dikerucutkan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di Biro Kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1 ya, tanpa harus jadi doktor misalnya ya. Harusnya kan dia biasa saja, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktornya ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun ya kena sanksinya, sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua, ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe. Ya, untuk tingkat gaji tertentu ya, kalau dia S2, dia pasti akan lebih tinggi daripada S1. Apalagi dia doktor. Jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara tanda kutip pemerintah kita ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi.
mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya, memberikan gaji padahal dia sebetulnya jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya, tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya, supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu supaya dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi waktu itu saya siapa, Pak? Pak Pratikno. Berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Kenapa, Pak? Pak Anies ya? Masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal Itu ijazah kan palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali, apalagi mengarah kepada presiden saya sendiri saat itu, Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat yang ditenggarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu, ya, sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi, karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan mulai ramai. tapi kan saya sudah tidak di situ. Tapi memang Menpan juga nggak ngurusin ijazah presiden atau ngurusin juga? Lah, yang ngurusin ijazah kepala negara itu kan KPU, Mbak. Ya. Berarti yang dibawa-bawa untuk seleksi tadi ya, Prof ya? Iya, jadi kan instruksinya itu kepada seluruh TNI, Polri, aparatur sipil negara, seluruh kementerian, termasuk menteri-menteri, termasuk lembaga-lembaga, dan memang tidak ada menteri-menteri tidak ada ijazahnya yang palsu. Kepala lembaga tidak ada yang palsu. Bupati wali kota, saya nggak tahu ya, karena kan masing-masing kan diserahkan pada pejabat pengawasan internal pemerintahan. Jadi ada pejabat pengawasan internal yang mengawasi itu di setiap instansi pemerintah. Lalu kemudian kepala biro sumber daya manusianya yang kita berikan tugas untuk itu. Nah, kalau di gubernur, di kabupaten kota, itu kan memang mereka agak sungkan ya dengan pimpinan-pimpinannya. Tapi yang dilakukan oleh Menpan itu tidak ada kesungkanan kepada presidennya. Karena saya berpikir positif saja, memang tidak ada masalah dengan presidennya. Jadi kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kecuali presiden dan wakil presiden yang tidak kita periksa. Nah, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kembali lagi kita membahas tentang cuplikan video yang telah kita tonton bersama dari atas tersebut. Nah, di sini teman-teman, saya kembali membacakan tanggapan netizen terhadap cuplikan video tersebut. Nah, seperti biasa saya akan membacakannya. Di sini teman-teman ada yang mengatakan, orang cerdas dan waras tentunya amat sangat percaya kalau ijazahnya Jokowi palsu. Ada juga mengatakan ijazah Jokowi aja palsu, gimana Jokowi mau tanda tangan. Nah, sejak pemilu kedua Jokowi, sejak itulah saya ragu pada KPU. Bapak Yudi selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarganya, amin. Ngeri hobi bohongi rakyat, pembodohan. Tukang ngibul harus dipenjarakan. Mungkin saat itu Jokowi dah merasa bahwa dia dah menggunakan ijazah palsu karena hati nurani nggak bisa dibohongi. Kementerian Pendidikan harus bertanggung jawab atas carut marut dunia pendidikan eranya Jokowi. Ayo Pak Presiden, kalau memang kau negarawan, usut tuntas anggota DPRD dan ASN masa kini tentang ijazahnya. Adili Jokowi. Dari kemarin-kemarin kayak bersuara jadi tidak berlarut-larut. Semoga pada bersatu orang-orang yang bantu Pak Roy C. dan siapa yang terlibat harap dihukum beserta dua-duanya, terutama KPU. Kasus ijazah Jokowi tidak akan selesai dan berakhir kecuali Jokowi sendiri yang menyelesaikan dan mengakhirinya dengan azalnya. Bang Chats, kalau dipilih rakyat mengkhianati rakyat, Allahu Akbar. Bosan masih di dalam tahap prasangka terus hukum lemah. Pengungkapan kasus ijazah palsu sangat mudah kecuali ada perlindungan oleh aparat. Benar-benar jahat banget menteri membahas ijazah palsu langsung dipecat karena takut kebongkar. Subhanallah. Wakbar, alhamdulillah, semoga kebenaran akan semakin jelas dan terang. Tangkap adili KPU dan Jokowi vonis seumur hidup.
Penegak hukum yang tidak jujur, pembohong, berhentikan dan adili hukum. Penegak hukum yang tidak jujur, pembohong, berhenti dan adili hukum. Segera tangkap dan adili semua yang terlibat dalam. Segera masukin bui. Tabik ada 2 menteri yang dijapel di area Jokowi karena mempermasalahkan ijazah para pejabat, yaitu Anies Menteri Pendidikan dan Prof Yudi Kristiandi Menteri Menpal. Selama berkuasa, si Joko sudah mencurigakan atau mau tanda tangan mengenai ijazah palsu. KPU sang budak mengiringi terus penipu. Jelas palsu ijazah si Joko untuk jadi pejabat. Udah turun masih aja bikin repot. Udah aparat tegak dong. Harus berani melakukan tindakan hukum terhadap siapapun pejabat negara dan aparat negara biar Indonesia punya harga diri. Mungkin yang dikehendaki Prabowo sama DPRD supaya ada anarkis, makanya diam semua karena mereka takut aman si kurap ada apa ya. Kalau sidang pengadilan jadi Jaks Mulyono, kalau dipanggil tidak datang lagi, hukum harus berani putuskan bahwa ijazah Jaks Mulyono ini palsu, langsung ketuk palu saja hakim. Harus minta tolong sama TNI untuk seret dan masukkan penjara Mulyono. Sama para penjilat, Mulyono ikut lindungi kejahatan dokumen ijazah palsu seperti Pradi Bersatu Prajo, Andi Azwar, dan lain-lain. Oh, KPU dari awal ingin melindungi Mulyono. Toh wah, kok begitu sih? Nah, di sini juga teman-teman ada juga yang mengatakan buat peraturan baru mengenai penggunaan ijazah bila palsu. Copot dari jabatan baik itu masih penjabat atau ex dari presiden, wakil presiden, DPRD, KPU, dan lembaga lainnya. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Ada juga di sini mengatakan siapapun yang terlibat harus dihukum sampai saksi yang berbohong. Makanya jangan bohong terus. Kalau bohong rakyat biar diajab sama Allah yang tukang bohong. Ada juga mengatakan bagus gitu bang, coba dari dulu diungkap dan dijelaskan. Kasihan bangsa ini, jangan sampai tertipu dan dibohongi, hancurlah bangsa ini, hukum berantakan. Ancak Kadut. Semoga semakin banyak orang-orang jujur menyuarakan kebenaran. Itulah liciknya Mulyono. Ayo dong yang tahu muncul semua biar kasus ini cepat selesai. Ada juga yang mengatakan berbelit indah rangkai kata diucap, takut kejujuran jauh kedamaian. Pak Prabowo perintahkan polisi atau TNI untuk menangkap Mulyono untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Bila palsu ganti di monos dan kronologinya. Kalau begitu tangkap KPU-nya juga manusia-manusia tidak jujur. Karena berjalan orang-orang jujur dipecat karena bahwa kebenaran ini akan bawa karma yang jelek buat Jokowi. Saran kami kepada Bapak mantan Presiden untuk memberikan statement langsung perihal ijazah di hadapan publik dan menyerahkan sepenuhnya KPD aparat hukum. Ada juga yang mengatakan makanya menteri-menteri penjabat jenderal yang benar jujur dipecat sama si Jokowi. Takut dibongkar kebohongan kejahatan, takut kedoknya dibuka waktu si mantan presiden sangat jahat bidak licik. Sudah jangan lama-lama, semoga Allah segera memberi teguran kepadanya. Segera taubat Pak, jangan terlambat, Allah sedang menunggu taubatmu. Semua tergantung Presiden Prabowo, polisi dan perangkat hukum yang lain mau jujur atau bohong. Lanjutkan kebenaran kejujuran. Ada juga yang mengatakan karena ijazah palsu sudah 2 orang yang jadi korban, makanya Jokowi harus menerima akibatnya, boy sampai mati, hapus hak pensiunnya. Ada juga yang mengatakan termasuk Pak Anies dipecat takut ketahuan ijazah palsunya, liciknya Jokowi. Bongkar Pak semua agar jelas siapa yang pembohong, termasuk anaknya. Banyak orang luar sana yang hebat sekolah tinggi. Ada juga yang mengatakan tapi baru sekarang muncul, tidak mulai dulu. Tidak apa, biar sekarang, biar polemik ijazah terakhir, kebenaran akan menemui jalannya.
Kenapa kejahatan sahyawa oknum, kekuasaan dikecilin? Mungkin aturannya sedang flu. Berat kali ya, bersin melulu. Padahal ini penting untuk pembelajaran generasi emas dan beradab. Ada juga mengatakan sangat berbahaya dan bisa menimbulkan perencahan jika para pemimpin negeri ini dipegang oleh orang yang tidak amanah. Tidak salah kalau menteri-menteri yang baik ditendang di mana ternyata mantan presiden punya rahasia yang takut kebongkar. Nah teman-teman, dari cuplikan video tersebut banyak komentar-komentar atau tanggapan netizen terhadap cuplikan video tersebut, dan kita telah mendengarkan bersama dan saya telah membacakannya bagaimana tanggapan-tanggapan mereka. Nah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam NKRI, harga mati.